Ya, udah banyak pertanyaan yang masuk nih Pak. Hari ini kita bakal bahas saham yang masuk dan keluar MSCI apa aja. Kalau Ya. kemarin kita ada bahas yang nggak jadi masuk. Nah, terus boleh mungkin dikasih tahu Pak dampak saham yang masuk atau keluar ini juga seperti apa sih? Boleh silakan langsung diulas Pak. Iya, jadi sebenarnya hari ini saya punya dua info terkait MSCI. Kalau kemarin kita bahas sudah jelas yang nggak masuk siapa, tapi ternyata ada pengumuman lanjutan nih. Jadi saya akan bahas lagi. Jadi yang pertama kita bahas terlebih dahulu press release terkait dengan MSCI rebalancing untuk periode Februari 2025. Sebentar, saya share sebentar ya screen-nya. Oke, my friends. Jadi sesuai dengan jadwal yang kita bahas kemarin, tadi pagi MSCI itu merilis saham-saham apa aja yang masuk dan keluar untuk MSCI secara global ya. Jadi di sini ada beberapa indeks yang memang terjadi rebalancing. Ada MSCI Global Standard Indexes, ada yang Global Small Cap Indexes, ada yang Investable, ada yang All Cap, ada yang Frontier Markets juga. Tapi saya hanya akan bahas dua aja. Karena yang setelah kita cek ya memang ada impact ke market Indonesia ini cuma dua indeks ini aja nih, yang MSCI Global Standard Indexes sama MSCI Global Small Cap Indexes ya. Di sini kalau misalnya kita lihat untuk yang Global Standard Index, saya buka sebentar. Oke, jadi kalau my friends perhatiin ini dokumen dari MSCI-nya, tampilannya seperti ini. Kita akan lihat yang pertama, Indonesia itu di sini nih, my friends kalau perhatiin ini saya perbesar ya. Jumlah saham yang masuk 0, jumlah yang di-delete atau yang dihapus tuh ada 3 untuk market Indonesia. Nah, sahamnya apa aja yang masuk dan yang keluar? Di sini kalau kita lihat berdasarkan informasi terakhir itu adalah yang masuk tidak ada, yang dihapus adalah Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP, Merdeka Copper Gold atau MDKA, dan juga Unilever Indonesia. Jadi kalau my friends tanya, apa sih impact-nya? Ketiga saham ini udah jelas, selling pressure akan besar. Karena mereka akan resmi masuk ke dalam indeks ini per 3 Maret. Jadi dari sekarang menjelang nanti 3 Maret, normalnya 3 saham ini selling pressure akan besar. Jadi mau fundamentalnya bagus, mau gimana pun ceritanya, normalnya akan terjadi selling pressure yang besar. Itu dari yang global standard ya. Terus kalau misalnya kita masuk tadi ke yang global small cap, sebentar. Nah, ini ada kejutan yang di sini nih. Jadi pagi saya sempat gosip sama Iwan pagi-pagi ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat di sini di Indonesia, ini ada 3 yang masuk, ada 4 yang dihapus. Jadi kalau kita lihat sahamnya apa aja. Nah, ini dia. Yang masuk adalah Indah Kiat Pulp and Paper, Merdeka Copper Gold. Jadi kalau misalnya tadi my friends lihat, dia dihapus dari yang global standard, jadi yang small cap. Jadi impact-nya adalah berarti nggak jelek-jelek banget dong. Tetap karena yang global standard itu normalnya adalah mereka pengelola dana yang dananya jauh lebih besar dibandingkan yang small cap. Jadi mereka akan exit dulu, baru nanti akan diambil sama mereka yang lebih kecil nih dana kelolaannya. Dan ini artinya selling pressure tadi seperti yang saya sudah jelaskan harusnya akan kerasa terutama di dua saham ini plus tadi Unilever ya. Tapi di satu sisi ada yang positif nih my friends. Itu adalah Sariguna Primatirta. Mungkin nggak familiar dengan namanya, tapi tadi Iwan udah bahas di technical itu adalah Cleo. Jadi kalau ditanya dari pengumuman MSCI per hari ini siapa yang akan diuntungkan? Kalau kita lihat cuma satu nama ya, ini si Cleo ini nih. kalau kita bilang. Jadi yang akan mendapat sentimen positif sampai nanti tanggal 3 Maret dari ibaratnya perubahan indeks ini harusnya yang diuntungkan adalah si Sariguna Primatirta atau si Clio. Nah, siapa lagi yang berpotensi mendapatkan sentimen buruk di sini yang dihapus dari small cap itu adalah Bank Pembangunan Daerah. Terus juga ada pembangunan daerah ini antara BJTM atau BJBR nih. Saya nggak ini nih. Terus Era Jaya Swasembada Tbk atau Era, terus ada Metro Data Electronics atau MTDL dan Wijaya Karya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari keadaan ini yang memang dirugikan ada si Era, terus ada juga sebentar saya cek ya biar nggak salah. BJBR, terus MTDL dan juga Wika. Ini yang sudah pasti kalau dilihat dari keadaan ini normalnya akan mendapat selling pressure dari perubahan indeks ini. Jadi baik lagi kalau misalnya kita lihat dari pengumuman tadi pagi yang dirugikan tanda kutip mendapatkan selling pressure. Kalau kita boleh recap, ada INKP, ada MDKA,
ada juga Unilever, terus juga kalau kita lihat di small cap yang akan kena imbas negatif juga ada BJBR, ada Era, ada MTDL, dan ada juga Wika. Nah, hanya satu nama yang diekspektasikan seharusnya mendapatkan sentimen positif itu hanya Sariguna Primatirta atau Clio, ya.